Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai jembatan angker. Jembatan ini terbuat dari kayu yang sudah lapuk dimakan waktu, dengan tali-tali tambang yang menggantung di sisi-sisinya, terletak di atas sungai yang dalam dan berarus deras. Jembatan ini merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan desa tersebut dengan dunia luar. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh sinar bulan yang pucat dan redup. Angin malam berhembus dingin, membawa suara gemuruh air sungai dan bisikan daun-daun dari pepohonan yang tinggi. Di tengah keheningan malam, seorang pemuda bernama Arman sedang berjalan pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Arman dikenal sebagai sosok pemberani, tetapi bahkan dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang malam ini. Saat Arman mendekati jembatan, ia merasakan ada yang mengikutinya. Perasaannya menjadi semakin tidak nyaman saat ia melangkah ke atas jembatan. Suara kayu yang berderit di bawah kakinya terasa lebih keras dari biasanya, seperti ada yang berusaha memperingatkannya. Di tengah jembatan, Arman tiba-tiba merasa udara menjadi lebih dingin, seolah-olah ada yang berdiri sangat dekat dengannya. Arman berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini hanya imajinasimu saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Arman berbalik, berharap itu hanya seekor hewan atau mungkin bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan gemericik air sungai di bawahnya. Dengan jantung berdebar kencang, Arman mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah wanita itu berada tepat di sebelahnya. Arman berhenti lagi, matanya mencari-cari sumber suara. Lalu, di ujung jembatan, dia melihat sosok samar-samar seorang wanita berpakaian putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajahnya. Arman merasa darahnya membeku. Kisah-kisah yang pernah didengarnya tentang hantu penunggu jembatan ini seketika muncul di benaknya. Orang-orang di desanya sering bercerita tentang seorang wanita yang konon bunuh diri di jembatan ini bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu arwahnya sering menampakkan diri, terutama pada malam-malam tertentu. Wanita itu mulai berjalan mendekati Arman. Langkahnya pelan tapi pasti, suara tangisannya semakin jelas, mengisi udara malam yang dingin. Arman merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah kaki-kakinya terpaku di tempat. Sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Arman. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Mata yang kosong dan wajah yang pucat pasi menatap langsung ke arah Arman. Ketakutan yang luar biasa melanda Arman, ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Wanita itu membuka mulutnya, tapi yang keluar bukanlah kata-kata melainkan suara jeritan yang begitu menyakitkan telinga. Arman menutup telinganya, mencoba menghalau suara tersebut. Namun sia-sia, jeritan itu terus menggema di kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Arman berbalik dan berlari sekuat tenaga menyeberangi jembatan. Di belakangnya, suara langkah kaki dan tangisan wanita itu terus mengikutinya. Arman tidak berani melihat ke belakang. Sesampainya di ujung jembatan, ia terjatuh dan terengah-engah, mencoba mengatur napasnya. Perlahan, suara langkah kaki itu menghilang, diiringi dengan lenyapnya tangisan yang mengerikan. Arman segera berlari menuju rumahnya, tidak peduli dengan rasa lelah yang mendera tubuhnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan jendela, memastikan tidak ada yang bisa masuk. Dia duduk di sudut kamar, berusaha menenangkan diri dan berpikir apakah yang baru saja dialaminya nyata atau hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, Arman menceritakan kejadian malam itu kepada teman-temannya. Mereka mendengarkan dengan cermat, beberapa di antaranya menunjukkan rasa tidak percaya, sementara yang lain merasa takut. Salah seorang temannya, Dimas, yang dikenal suka meneliti hal-hal gaib, mengusulkan untuk kembali ke jembatan malam itu. Dimas yakin bahwa mereka harus mencari tahu kebenaran di balik cerita hantu tersebut. Malam harinya, Arman, Dimas, dan beberapa teman lainnya berangkat menuju jembatan. Mereka membawa peralatan sederhana seperti senter dan kamera untuk merekam kejadian yang mungkin mereka temui. Arman merasa gugup, tapi dukungan teman-temannya membuatnya sedikit tenang. Sesampainya di jembatan, mereka mulai menyusuri kayu lapuk yang berderit setiap kali diinjak. Dimas, yang berjalan di depan, sesekali berhenti untuk mendengarkan dan memperhatikan sekitar. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara tangisan yang sama seperti yang didengar Arman malam sebelumnya. Suara itu datang dari tengah jembatan. Dengan senter yang gemetar di tangan, Dimas menyinari arah suara tersebut. Di sana, di tengah jembatan,
kembali muncul sosok wanita berpakaian putih. Kali ini, tangisannya terdengar lebih jelas dan menyayat hati. Teman-teman Arman mulai merasa takut dan ingin kembali. Tapi Dimas meyakinkan mereka untuk tetap tenang dan tidak bergerak. "Siapa kamu?" teriak Dimas, suaranya bergetar. "Apa yang kamu inginkan?" Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan tangisan yang semakin keras. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat senter-senter mereka bergetar dan beberapa bahkan mati. Dalam kegelapan itu, Dimas merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ketika ia menyalakan kembali senter, ia melihat tangan wanita itu menyentuhnya. Wajahnya yang pucat terlihat jelas di bawah cahaya senter. "Bantu aku," bisik wanita itu dengan suara yang serak dan penuh penderitaan. Dimas dan teman-temannya merasa kebingungan dan takut. Namun, mereka sadar bahwa wanita ini bukanlah sekadar hantu yang ingin menakut-nakuti, melainkan arwah yang terjebak dan membutuhkan bantuan. Mereka mengangguk pelan, menunjukkan bahwa mereka siap membantu. Wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa penasaran. Setelah kejadian tersebut, Dimas mulai menggali informasi tentang sejarah jembatan dan cerita wanita yang konon bunuh diri di sana. Mereka menemukan bahwa wanita tersebut adalah seorang penduduk desa yang mengalami tragedi cinta. Kekasihnya meninggalkannya di hari pernikahan mereka, dan dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di jembatan tersebut. Dimas dan teman-temannya mengadakan ritual sederhana untuk membantu arwah wanita itu menemukan kedamaian. Mereka menyalakan lilin dan mengucapkan doa, berharap agar rohnya bisa tenang dan tidak lagi menghantui jembatan. Setelah ritual selesai, mereka merasakan suasana di jembatan menjadi lebih tenang, tanpa ada suara tangisan atau langkah kaki yang menghantui. Beberapa minggu setelahnya, jembatan itu tetap sunyi dan tidak ada lagi laporan tentang penampakan hantu. Arman dan teman-temannya merasa lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu seorang arwah menemukan kedamaian. Namun, mereka tetap berhati-hati saat melintasi jembatan itu, mengingatkan diri mereka tentang kisah mengerikan yang pernah terjadi di sana. Jembatan angker, meski sekarang tidak lagi dihuni oleh arwah gentayangan, tetap menyimpan kenangan akan tragedi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu.